Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada singa di tengah hutan, sedang sibuk mencari mangsa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Mifsal Khairi dengan dua rekan saya, Revini Rizky Ramadhani dan Adela Fortunada dari IPB University. Izinkan kami menyampaikan ide kami yang berjudul Work from Home, tantangan kebijakan baru di masa pandemi yang mempengaruhi efektivitas kinerja karyawan. Setahun berlalu, Indonesia berjuang melawan pandemi COVID-19 sebagai dampak dari perluasan penyebaran virus di tingkat internasional. Pandemi ini menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah cepat. Penyebaran virus dalam bentuk kontak langsung dengan media droplet memaksa pemerintah memilih kebijakan social distancing dalam rangka menekan jumlah penyebaran virus. Menurut Center of Disease Control atau CDC pada tahun 2020, social distancing atau yang sering disebut dengan physical distancing merupakan menjaga jarak aman antara diri kita dengan orang lain yang bukan dari keluarga kita. Salah satu dampak dari social distancing yaitu work from home atau WFH. Dosen Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Airlangga, Dimas Aryo Wicaksono pada tahun 2020 berpendapat bahwa perusahaan dituntut mampu menyeimbangkan perekonomian perusahaan dengan kesehatan karyawan. Dengan adanya keseimbangan tersebut, perusahaan dan karyawan dalam jangka panjang mampu bertahan melawan krisis. Setiap kebijakan tentu memiliki dampak negatif maupun positif bagi penerima kebijakannya. Social distancing yang dicanangkan pemerintah sangat baik dalam memperhatikan rantai penyebaran virus. Namun, di sisi lain, dampak social distancing yang memaksa karyawan bekerja di rumah masing-masing memiliki sisi negatif. Salah satu yang paling umum ditemukan adalah hilangnya motivasi kerja karyawan. Terlebih lagi, karyawan terkendala dalam komunikasi yang kurang efektif dengan rekan kerjanya. Stres kerja bagi karyawan dapat terjadi karena kurangnya komunikasi dan kerjasama yang semakin menumpuk. Apalagi pada beberapa bidang pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan memaksimalkan jika melakukan work from home. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tempat dan waktu dipersilahkan. Kita bahas dari dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, salah satunya adalah menurunkan mobilitas yang cukup padat dan mengefisiensikan waktu. Mengapa? Karena karyawan bisa tetap bekerja dari rumah dan juga tidak perlu melakukan mobilitas yang cukup berat untuk pindah dari satu posisi ke posisi selanjutnya. Yang kedua, dampak positifnya adalah work-life balance. Mengapa saya bilang work-life balance? Karena para karyawan bisa memaksimalkan waktunya, yaitu waktu untuk bersama anaknya, untuk memperhatikan dirinya masing-masing, dan juga waktu untuk bekerja. Tentulah hal ini merupakan dampak yang sangat positif karena akan memberikan brainstorming yang cukup. Selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif yang dihasilkan dari work from home. Yang pertama adalah biaya yang meningkat. Mengapa enggak? Karena kalau misalnya kita bekerja dari rumah, kita memerlukan biaya tambahan seperti biaya untuk membeli kuota, biaya untuk memperbaiki device, ataupun biaya untuk mengupgrade tools-tools yang kita perlukan untuk bekerja dari rumah. Yang kedua adalah kehilangan motivasi bekerja. Mengapa? Karena tentunya orang yang bekerja di rumah saja umumnya hanya menatap layar dari hari ke harinya, yang mana hal ini akan menimbulkan karyawan maupun siapapun itu yang bekerja dari rumah bisa kehilangan motivasi bekerja. Dan yang terakhir, dampak negatifnya adalah kurangnya bersosialisasi antara satu orang dengan satu lainnya. Hal ini karena kita hanya Zoom tiap hari dan tidak bertemu secara offline. Adapun berbagai permasalahan dalam work from home ini yang harus dihadapi perusahaan maupun karyawan. Antara lain yang pertama yaitu konektivitas yang buruk, yang kedua yaitu komunikasi yang tidak memadai, yang ketiga yaitu pengelolaan anggota tim, yang keempat jam kerja bertambah, dan yang terakhir kesehatan mental yang dapat terganggu akibat adanya work from home ini. Solusi yang dapat dibuat oleh perusahaan dalam mengatasi berbagai permasalahan antara perusahaan dan karyawan dalam masa work from home ini yaitu yang pertama, perusahaan menyediakan berbagai video conference. Nah, dengan adanya video conference ini, karyawan dan manajer perusahaan
dapat berkomunikasi dengan praktis. Yang kedua yaitu perusahaan bisa membuat time tracking, yaitu dengan perusahaan membuat kebijakan untuk setiap karyawan dalam mengatur jam kerja setiap karyawan tersebut. Dan yang terakhir yaitu perusahaan bisa membuat live attendance, yaitu dengan mengontrol pergerakan karyawan selama bekerja di rumah dan juga mengetahui produktivitas setiap karyawan dalam kinerjanya. Sekian presentasi dari tim saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.